Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julia Kartika, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 Biologi Universitas Negeri Medan. Nah, di sini saya akan memaparkan pengetahuan saya mengenai literasi lintas mata pelajaran. Baik, yang pertama adalah konsep literasi lintas mata pelajaran. Apa, mengapa, dan bagaimana konsep literasi lintas mata pelajaran tersebut? Nah, menurut Fakra dan MERS 2011, literasi lintas mata pelajaran adalah kemampuan untuk menggunakan, mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan melihat untuk mendapatkan informasi dalam disiplin tertentu. Jadi, literasi itu tidak hanya perkara membaca dan menulis saja. Nah, 5 keterampilan bahasa tadi membantu peserta didik itu untuk berpikir kritis ketika mereka menerima, memproses, dan menghasilkan informasi. Selain itu, integrasi strategi literasi dalam pembelajaran telah terbukti meningkatkan pemahaman bacaan, meningkatkan membangun pengetahuan konseptual, dan menumbuhkan keterampilan memecahkan masalah. Dalam konsep literasi lintas mata pelajaran terdapat yang namanya teks multimoda. Teks multimoda yaitu teks yang berupa perpaduan teks tertulis ataupun lisan atau gambar dan atau animasi. Nah, teks multimoda ini tidak hanya berupa teks verbal saja, tetapi perpaduan antara teks tertulis maupun lisan dengan gambar, audio, dan video. Yang kedua adalah strategi literasi. Strategi literasi dalam pembelajaran baik dilakukan agar siswa dapat mempelajari konten dengan mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, siswa tidak hanya dituntut untuk memahami isi teks setelah membaca saja, tetapi melakukan serangkaian kegiatan sebelum, ketika, dan setelah membaca. Nah, contoh-contoh strategi literasi itu ada banyak, tetapi diantaranya ada memupuk kolaborasi, mendorong diskusi, menggunakan pengatur grafis, representatif visual, membuat keterkaitan antar teks, think aloud, mengintegrasikan kosakata yang menarik, hingga mendorong keterampilan menulis secara otentik. Nah, pembelajaran yang menerapkan strategi literasi perlu memiliki 7 karakteristik. Yang pertama, memantau proses pemahaman teks pada 3 tahap dalam pembelajaran, yaitu sebelum, ketika, dan setelah membaca. Yang kedua, menggunakan teks multimoda selama melakukan pembelajaran. Nah, yang ketiga, menggunakan alat bantu seperti pengatur grafis. Yang keempat, membuat pertanyaan. Yang kelima, memberikan instruksi jelas dan eksplisit dengan menggunakan modeling. Yang keenam, mengembangkan respon terhadap berbagai jenis pertanyaan. Dan yang terakhir, melakukan analisis, sintesis, evaluasi, dan refleksi terhadap teks. Nah, yang ketiga adalah asesmen literasi. Dalam asesmen literasi terdapat yang namanya AKM, yaitu asesmen kompetensi minimum. Nah, bentuk-bentuk AKM, asesmen kompetensi minimum, ada bervariasi, yaitu ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian, dan esai atau uraian. Jadi bentuk-bentuk soal AKM ini ada banyak, salah satu diantaranya seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, yang ketiga adalah lingkungan kaya literasi. Lingkungan kaya literasi merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan oleh budaya literasi sekolah. Nah, lingkungan kaya literasi ini terbagi atas 3. Yang pertama ada lingkungan fisik, di mana lingkungan fisik ini adalah hal pertama yang dirasakan oleh warga sekolah. Oleh karena itu, lingkungan fisik harus terlihat ramah, kondusif untuk pembelajaran. Nah, sekolah yang mendukung pengembangan budaya literasi sebaiknya memajang karya peserta didik di seluruh area sekolah, baik termasuk koridor, kantor kepala sekolah, ataupun kantor guru. Nah, yang kedua ada lingkungan akademik. Salah satunya bisa dengan menjalankan kegiatan membaca dalam hati atau guru membacakan buku dengan nyari selama 15 menit sebelum pelajaran berlangsung. Nah, ketiga adalah lingkungan sosial afektif. Pemberian penghargaan dapat dilakukan saat upacara bendera setiap minggu untuk menghargai kemajuan peserta didik di semua aspek, sehingga lingkungan sosial afektif ini memberikan dampak positif bagi peserta didik. Yang keempat adalah pengembangan kecakapan literasi diri. Nah, dalam pengembangan kecakapan literasi diri ini terdapat naratif literasi dan juga refleksi diri.
Naratif literasi adalah tulisan refleksif di mana seorang penulis menceritakan kisahnya terkait dengan proses dan perjalanan dirinya dalam mengembangkan berbagai bentuk literasi, termasuk misalnya membaca, menulis, memirsa, menginterpretasi, dan sebagainya. Misalnya saja seseorang atau penulis itu pernah mengikuti lomba baca puisi, pidato, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya adalah refleksi. Nah, pada bagian akhir topik ini kita akan melakukan refleksi pembelajaran dengan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari refleksivitas? Yang kedua, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat bagi kehidupan Anda? Dan yang ketiga, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 1, pemahaman baru yang didapatkan setelah mempelajari konsep literasi pengembangan diri, menurut saya adalah saya dapat mengetahui konsep dan strategi pembelajaran literasi yang efektif. Memahami konsep lingkungan kaya teks sehingga dapat merancang dan mengaplikasikan sebuah pembelajaran literasi yang memotivasi minat baca peserta didik, khususnya di sekolah tingkat menengah. Selanjutnya, alasan literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan. Menurut saya, literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan, terutama dalam menjalin komunikasi dengan lingkungan terdekat hingga masyarakat luas. Literasi juga sebagai dasar pengembangan pembelajaran yang efektif dan produktif yang memungkinkan peserta didik terampil dalam mencari dan mengolah informasi yang dibutuhkan dalam life skill abad ke-21. Selanjutnya, kontribusi dalam membudayakan literasi di sekolah. Nah, sebagai seorang guru, yang pertama yang ingin saya lakukan untuk membudayakan literasi di lingkungan, khususnya menjadi teladan bagi peserta didik, dimana seperti namanya, guru digugu dan ditiru. Maka apapun yang kita kerjakan sebagai guru nantinya akan menjadi suri teladan bagi peserta didik. Yang kedua, sebagai guru nantinya saya akan memajang karya atau pohon motivasi peserta didik dengan rapi dan menarik agar mereka dapat termotivasi untuk selalu membaca buku. Dan selanjutnya, menerapkan kerangka ORIM dan membiasakan membaca 5 menit sebelum menyampaikan materi pembelajaran. Kemudian memberikan tampilan-tampilan materi pembelajaran dan tugas-tugas yang menarik, misalnya menggunakan video, infografis, Canva, dan lain-lain, sehingga membuat pembelajaran di kelas itu lebih menarik. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai literasi lintas mata pelajaran. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.